juga tanpa menggunakan pupuk tambahan apapun termasuk pupuk kandang. Nah, tagline kita di sini adalah biarkan tanaman bicara. Jadi kita nggak akan banyak teori karena petani nggak suka teori. Petani itu sukanya bukti. Jadi kalau Anda misalnya presentasi pada petani, saya kira nggak perlu banyak teori. Kalau misalnya teman-teman mau, ya dicoba. Kalau nggak mau, ditonton saja, ya. Karena teman-teman kita yang udah mendahului mengorder produk ini, menggunakan produk ini, mereka sudah berpesta, sudah repeat order, berkali-kali repeat order, gitu ya. Di depan ini ada gambar produk fotosintesa dan slow release. Ini adalah pupuk, ya, dua-duanya adalah pupuk. Yang sebelah kiri fotosintesa adalah pupuk, bentuknya kalau dibuka bentuknya seperti tepung, ya. Tapi sebenarnya ini nanti akan kita cairkan dengan air. Jadi dia menjadi POC, pupuk organik cair. Cuma di sekarang bentuk awalnya ini tepung, kemudian nanti kita cairkan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini slow release, ini adalah pupuk juga, tapi dia tidak membutuhkan air. Beda dengan fotosintesa. Kalau fotosintesa kita cairkan, kemudian kita semprotkan. Kalau yang slow release itu ditanam sama bungkus-bungkusnya, ya. Kita tanam sama bungkus-bungkusnya, dia tinggal kita lubangin aja, dilubangin pakai pisau gitu aja, ya. Kemudian dicacah gitu ya, dilubangin, acak, terus masukkan sama bungkus-bungkusnya ke dalam tanah. Jadi tahu ya perbedaannya, ya. Tapi sebenarnya ini adalah sama-sama saja, bedanya adalah beda nanti peruntukan atau beda situasi kalau kita menggunakannya. Secara umum yang paling multi adalah fotosintesa, ya, multi talent. Maksudnya multi itu untuk segala macam tanaman, segala bidang, segala jenis pun bisa selama tersedia air. Nah, kalau slow release itu tidak tersedia air juga bisa. Nah, ini kelebihannya yang slow release. Oke. Pupuk fotosintesa dan slow release ini adalah satu teknologi tepat guna, ya, di bidang pupuk organik tentunya. Dia punya berbagai macam kelebihan, diantaranya dia mengandung lebih dari kurang lebih sekitar 36 unsur hara dan mineral, ya, dilengkapi dengan hormon GA3, gibrelin, auksin, sitokinin sebagai pemicu pertumbuhan. Kemudian dia bisa memiliki teknologi tepat guna yang bisa mengolah fotosintesa pada dirinya sendiri, kemudian merubah zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tanaman menjadi zat yang bermanfaat untuk tanaman. Makanya fotosintesa ini dan slow release kita bilang sakti, ya. Dia pupuk organik. Jadi kalau ada statement yang bilang ini pupuk kimia, ya kurang tepat. Dia adalah pupuk organik. Pupuk organik dengan batas ambang yang sesuai, ya, tapi dia sudah menggunakan teknologi tepat guna gitu, ya. Nah, kelebihannya lagi apa? Selain mengandung 36 unsur tadi, kelebihannya kedua adalah tidak membutuhkan pupuk tambahan. Jadi kalau Anda menggunakan fotosintesa atau slow release, Anda tidak butuh pupuk tambahan. Misalnya 50% pupuk kimia, itu nggak perlu. Atau mungkin 50% pupuk kandang, itu nggak perlu. Jadi udah murni fotosintesa atau slow release saja, ya. Kemudian tidak perlu proses namanya fermentasi. Teman-teman nggak perlu namanya di kemah, dikampingkan dulu pupuknya. Camping dulu, Pak, berapa malam campingnya? 3 malam, itu nggak perlu pakai fermentasi. Jadi nggak perlu pakai misalnya dicampur dengan gula, ya. Kalau misalnya kita pupuk 1 hektar harus pakai gula, kan habis gulanya, betul nggak? Jadi nggak perlu pakai air tebu, nggak perlu pakai macam-macam lah, nggak perlu. Pak, itu ada teknologi mikrobanya? Nggak ada. Dia ada juga teknologi mikrobanya. Cuma mikrobanya ini luar biasa. Ini mikrobanya udah kelasnya jenderal. Jadi nggak usah dikasih makan, ya. Nggak usah dikasih makan, dia udah punya mikroba yang kelasnya jenderal. Jadi nggak perlu dibuatin makanan, dia udah bisa menciptakan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa. Ada bakteri atau mikroba pembenah tanah di dalamnya juga salah satunya. Jadi ini sangat lengkap sekali.